Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil baiti wal maqam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladhi wulida bi Makkah baladin haram wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang fadilah kota Mekah. Qala al-musannif Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla khalfal maqami rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa u'tiya minal hasanati bi'adadi kulli man shalla khalfahu ad'afa wa amanahu Allahu yawmal qiyamati minal faza'il akbari wa amara azza wa jalla Jibrila wa Mikaila wa jami'al malaikati ay yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla khalfal maqam, barang siapa salat di belakang makom Ibrahim, rak'ataini, 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lewat oleh Allah diampuni. Wa u'tiya minal hasanat, dan diberikan kebaikan-kebaikan bi'adadi kulli man shalla khalfahu ad'afa, kebaikan sebanyak setiap orang, semua orang yang salat di belakang makom Ibrahim serta dilipat gandakan. Wa amanahu Allah ta'ala yaumal qiyamati minal faza'il akbar, dan oleh Allah akan diamankan, akan diselamatkan di hari kiamat dari ketakutan yang besar. Wa amara azza wa jalla, dan Allah memerintahkan Jibril, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa jami'al malaikati, dan semua malaikat, ayyastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk memintakan ampun sampai hari kiamat. Jadi dalam hadis ini masih sekitar tentang keutamaan tempat-tempat di Makkah ya. Dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu jangan salah sangka, makam berarti apa, kuburan, bukan ya. Makam Ibrahim itu, makam itu maknanya tempat, yaitu tempat Nabi Ibrahim memijakkan kaki, menempatkan kaki beliau ketika membangun Ka'bah ya. Jadi Nabi Ismail membantu ayah beliau Nabi Ibrahim di dalam membangun Ka'bah. Kayak orang kalau di sini ngeres itu ya, masang bata. Itu kan ketika bata dipasang, semakin hari kan semakin tinggi, ya kan?
Nah, Nabi Ibrahim ketika membangun itu berpijak di batu ya. Nah, batu itulah yang disebut makom Ibrahim ya. Jadi dan batunya ini dari surga dan punya kelebihan ketika Nabi Ibrahim bangunan Ka'bahnya semakin tinggi, batu ini juga meninggi ya. Nanti ketika Nabi Ibrahim masang batu yang di bawah, turun lagi batu ini ya, canggih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu masih ada bekasnya kakinya Nabi Ibrahim ya. Jadi di sana masih ada tampak jelas bekasnya kedua kaki Nabi Ibrahim ketika berpijak ke batu itu. Ya sampai membekas. Nah, batu makam Ibrahim ini dulu pertama itu lengket di Ka'bah. Lengket di temboknya Ka'bah. Nah, pada masa Sayyidina Umar itu dijauhkan dari Ka'bah. Ya. Ada di sebelah timurnya Ka'bah. Ya. Ini diterangkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya, ketika menerangkan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di Masjidil Haram itu, di Makkah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya adalah maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim. Ya. Jadi makam Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan kuburnya Nabi Ibrahim. Kalau makamnya Nabi Ibrahim itu ada di Palestina, ya, di Masjid Ibrahim. Di Palestina itu ada masjid namanya Masjid Ibrahim. Di daerah Hebron, Palestina. Itu kuburannya Nabi Ibrahim. Nah, yang ada di Ka'bah itu adalah batu, sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama batu-batu kecil yang ada di Hajar Aswad. Dulu batu ini bersinar putih ya. Andaikan oleh Allah tidak diredupkan cahayanya, pasti tidak usah lampu sekarang. Semuanya terang dengan Hajar Aswad dan juga dengan batu makam Ibrahim. Nah, termasuk Hajar Aswad. Hajar Aswad ini hajar batu hitam. Dulu asalnya dari surga putih ya. Karena banyak orang yang mencium itu banyak dosa. Para pencium Hajar Aswad itu memiliki dosa. Akhirnya batu Hajar Aswad ini menjadi hitam. Ini tentang keutamaan Mekah. Satu tempat namanya makam Ibrahim. Nah, batu ini sekarang di masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu dikurung ya, dikurung kayak sangkar burung itu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di YouTube atau internet di Google, ketik makam Ibrahim, itu ada gambarnya kayak sangkar burung, dibuatkan sangkar ya pada masa Bani Abbasiyah ya. Dan makam Ibrahim ini termasuk tempat yang istijabah. Berdoa di sana itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Nah, dalam hadis ini dijelaskan orang yang sholat di belakang makam Ibrahim mempunyai beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, dosa-dosanya yang telah lewat semuanya diampuni. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nanti kalau yang ke Mekah ya, yang belum tahu tentang keutamaannya, setelah tahu ini tambah mantap ya, tambah mantap. Jadi soalnya kita itu kalau menuju ke satu tempat, usahakan kita sudah paham tempat ini tempat apa sehingga lebih mantap, lebih khusyuk. Di Yayasan Al-Jandram itu biasa ketika mau ziarah kemana itu ada buku panduan tentang tempat itu. Misalnya mau ziarah ke Wali Tujuh di Bali, ya usahakan sudah membaca keutamaannya Wali Tujuh, ya Wali Tujuh yang mau diziarahi. Mau ziarah ke Sunan Ampel, usahakan sudah tahu Sunan Ampel ini siapa. Dan karomahnya apa saja. Itu lebih mantap lagi. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad.
dalam istilahnya ilmu ala basiratin tammah. Jadi kita itu datang sudah tahu tentang keutamaannya. Lebih mantap, lebih yakin, ya, dan lebih banyak pahalanya. Nah, orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, yang pertama keistimewaan yang diberikan oleh Allah, semua dosanya yang telah lewat diampuni. Kemudian yang kedua, diberikan kebaikan sebanyak orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Ya. Jadi dalam hal ini bisa diartikan berapa orang sudah yang pernah sholat di belakang makam Ibrahim. Orang yang sholat di sana dapatkan pahala-pahalanya. Ya. Dapat pahala sebanyak orang yang pernah sholat di belakang makam Ibrahim. At'afa, dan dilipat gandakan oleh Allah. Okay. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amanahullah yaumil qiyamah minal faza'il akbar. Oleh Allah kelak di hari kiamat akan diamankan, akan diselamatkan dari ketakutan yang luar biasa. Besok di hari kiamat itu ada namanya al-faza'ul akbar, ketakutan yang luar biasa. Bayangkan ya, sekarang orang di bawah gunung misalnya yang mau lahar, kayak di Semeru itu orang-orang yang ada di bawahnya tuh takut luar biasa. Ya. Gelap saja, apalagi ketika itu mengeluarkan semburan api, ya, panas, mau lahar panas, itu takutnya luar biasa. Apalagi kelak di hari kiamat, ketakutan yang luar biasa. Orang yang sholat di belakang makam Ibrahim oleh Allah kelak di hari kiamat akan dihindarkan, akan dijauhkan dari ketakutan-ketakutan yang terjadi di hari kiamat. Kemudian yang keempat, kelebihan yang diberikan oleh Allah, orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, Allah memerintahkan jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril, serta malaikat Mikail, beserta seluruh malaikat, disuruh membaca istighfar, memintakan ampun orang yang sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, jadi ini luar biasa. Satu tempat ini fadilahnya sudah luar biasa. Ini termasuk fadilatun min fadaili Makkah. Ya, satu keutamaan dari keutamaan-keutamaan kota Makkah. Di mana makam Ibrahim itu adalah tempat yang istijabah dan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini menambah motivasi kita, keinginan kita untuk sholat di sana. Okay? Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sholat di belakang makam Ibrahim. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر وفي قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم